only. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam super untuk penonton sekalian. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, sedangkan saya mengatakan tak kenal maka tak tahu. Maka dari itu, perkenalkan kelompok presentasi kami yang beranggotakan 4 orang. Di antaranya yaitu Nur Ismi, Askia, Fira Yuniar, dan saya sendiri Zulhulaifa. Tak perlu berpanjang lebar, langsung saja saya persilahkan kepada pemateri pertama kita, yaitu Saudari Nur Ismi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Materi pertama pada konsep dasar auditing syariah yaitu definisi auditing. Dalam segi etimologis, audit diartikan sebagai pemeriksaan pembukuan keuangan. Sedangkan menurut Maut dan Saraf, auditing adalah suatu rangkaian praktik dan prosedur, metode dan teknik, cara yang membutuhkan penjelasan, deskripsi, rekonsiliasi, dan argumen teoritis untuk mengevaluasi kegiatan atau aktivitas ekonomi. Tujuan dan fungsi auditing syariah yaitu memastikan kesesuaian seluruh operasional bank dengan prinsip dan aturan syariah yang digunakan bagi manajemen dalam mengoperasikan bank syariah. Landasan auditing syariah yaitu terdapat pada Quran Surah Al-Hujurat ayat 6, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya dulu agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum atau karena kecerobohan atau kebodohanmu, sehingga kamu menyesali perbuatanmu itu. Dalam konteks auditing syariah yaitu memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh institusi keuangan Islam menurut syariat Islam. Teori auditing. Kegunaan teori auditing ada 5. Yang pertama, menjadi pegangan bagi lembaga penyusun standar audit dalam menyusunnya. Yang kedua, memberi kerangka rujukan dalam pelaksanaan auditing. Yang kelima, meningkatkan kualitas audit. Standar auditing syariah ada 3. Yang pertama, standar umum. Standar umum ini adalah mengatur mutu profesional, persyaratan pribadi auditor. Yang kedua adalah standar lapangan pekerjaan yang mengatur pertimbangan yang digunakan pelaksanaan audit. Yang ketiga, standar laporan. Ini mengatur pertimbangan yang digunakan dalam penyusunan laporan auditing atau keuangan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja, etika dalam praktik audit. Dilihat dari sisi arah pelaksanaannya, audit dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu auditing eksternal, auditing internal, dan auditing sektor publik. Yang di mana auditing eksternal yaitu kontrol sosial yang memberikan jasa untuk memenuhi kebutuhan informasi untuk pihak luar perusahaan yang diaudit. Auditornya adalah pihak luar perusahaan yang independen. Auditing internal yaitu kontrol organisasi yang mengatur dan mengevaluasi organisasi. Auditor yang melakukan pekerjaan tersebut sering disebut dengan auditor internal, yang merupakan karyawan organisasi tersebut. Sementara yang ketiga yaitu auditing sektor publik, yaitu kontrol atas organisasi pemerintah yang memberikan jasanya kepada masyarakat seperti pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Standar profesional akuntansi publik atau biasa disingkat dengan SPAP. Dalam SPAP ada beberapa tipe standar yang dikodifikasikan, yaitu standar auditing, standar atestasi, standar jasa akuntansi dan review, standar jasa konsultasi, dan standar pengendalian mutu. Terkait dengan etika dalam praktik auditing, PMK tersebut mengatur antara lain pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh kantor akuntansi publik atau KAP. KAP
ini bertanggung jawab atas seluruh jasa yang diberikan dan bertanggung jawab atas laporan auditor independen, kertas kerja dari AP yang bersangkutan serta dokumen pendukung lainnya selama 10 tahun. Seterusnya tahap proses penyelesaian audit. Untuk tujuan pembahasan tanggung jawab editor dalam penyelesaian audit dibagi menjadi 3 kategori, yaitu menyelesaikan pekerjaan laporan, mengevaluasi temuan, dan berkomunikasi dengan klien. Yang pertama, review peristiwa subsequent event. Subsequent event adalah peristiwa atau transaksi yang terjadi setelah tanggal neraca, tetapi sebelum diterbitkannya laporan audit yang mempunyai akibat yang material terhadap laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan tersebut. Jenis peristiwa subsequent event terbagi menjadi 2 bagian, yaitu subsequent event jenis pertama dan subsequent event jenis kedua. yang ada pada tanggal neraca dan memengaruhi estimasi yang inheren dalam proses penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, subsequent event jenis kedua. Ini memberikan bukti berkenaan dengan kondisi yang tidak ada pada tanggal neraca, tetapi muncul setelah itu. Yang kedua, membaca risalah rapat. Risalah rapat pemegang saham, dewan komisaris, dan subkomitenya seperti komite keuangan dan komite audit dapat memuat hal-hal yang mempunyai signifikasi audit. Yang ketiga, mendapatkan bukti mengenai litigasi, klaim, dan penilaian. Untuk mendapatkan ketiga bukti tersebut tergantung pada evaluasi yang subjektif atas kemungkinan pembayaran masa depan. Yang keempat, mendapatkan surat representasi klien. Auditor diwajibkan untuk mendapatkan representasi tertulis tertentu dari manajemen dalam memenuhi standar ketiga pekerjaan lapangan. Ini dapat dicapai melalui surat representasi klien yang umumnya dikenal sebagai surat RAP. AU 333 menjelaskan bahwa representasi merupakan bagian dari barang bukti, tetapi bukan pengganti penerapan prosedur audit yang diperlukan untuk mendapatkan dasar yang layak atas suatu pendapat. Yang kelima, melaksanakan prosedur analisis. Prosedur analisis juga disyaratkan dalam penyelesaian audit sebagai review keseluruhan atau akhir atas laporan keuangan. Yang keenam, mengevaluasi temuan. Auditor mempunyai 2 tujuan dalam mengevaluasi temuan. Yang pertama, menentukan jenis pendapat yang harus dinyatakan. Yang kedua, menentukan GAAS telah terpenuhi dalam audit atau belum. Untuk mencapai kedua tujuan tersebut, auditor harus menyelesaikan beberapa langkah, yaitu membuat penilaian akhir atas materialitas dan risiko audit. Yang kedua, mengevaluasi kelanjutan usaha. Yang ketiga, melakukan review teknis atas laporan keuangan. Yang keempat, merumuskan pendapat dan menulis naskah laporan audit. Yang kelima, melakukan review akhir atas kertas kerja. Yang ketujuh, komunikasi dengan klien. Komunikasikan hal-hal yang berkaitan dengan pengendalian internal. Yang kedua, mengomunikasikan hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan audit. Yang ketiga, menyiapkan surat manajemen. Yang kedelapan, tanggung jawab setelah audit. Tanggung jawab setelah audit mencakup pertimbangan atas hal-hal berikut. Yang pertama, subsequent event. Yang ke-8, tanggung jawab setelah audit. Tanggung jawab setelah audit mencakup pertimbangan atas hal-hal berikut. Yang pertama itu subsequent event antara tanggal dan penerbitan laporan. Yang kedua, ikhtisar tanggung jawab auditor dalam penyelesaian audit. Yang ketiga, penemuan fakta yang ada pada tanggal laporan. Auditing dan profesi akuntan publik. Yang pertama itu konsep profesi akuntan dan auditor. Pengertian profesi akuntan publik. Profesi berasal dari kata Latin profes yang berarti pengakuan atau pernyataan di muka umum. Menurut Bukhari, konsep profesi mengandung 2 dimensi pengertian. Yang pertama berkaitan dengan sifat kegiatan, dapat dibedakan menjadi 2, yaitu kegiatan mencari nafkah dan kegiatan untuk kesenangan semata-mata.
Yang kedua yaitu berkaitan dengan tingkat kemahiran yang dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu kegiatan yang dilakukan dengan tingkat kemahiran tinggi, kemahiran sedang, dan kemahiran rendah atau tidak memiliki kemahiran sama sekali. Akuntan publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik di Indonesia. Ketentuan mengenai akuntan publik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2018 tentang jasa akuntan publik. Setiap akuntan publik wajib menjadi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia, asosiasi profesi yang diakui oleh pemerintah. Peraturan utama auditor adalah menyediakan informasi yang berguna untuk keperluan penyusunan kontrak yang dilakukan oleh pemilik atau manajer perusahaan. Yang kedua yaitu perizinan akuntan publik. Izin akuntan publik dikeluarkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku selama 5 tahun atau dapat diperpanjang. Untuk menjelaskan profesi sebagai akuntan publik di Indonesia, seorang akuntan harus lulus dari ujian profesi yang dinamakan ujian sertifikat akuntan publik, dan lulus berhak memperoleh sebutan CPA Indonesia. Sertifikat akuntan publik tersebut merupakan salah satu persyaratan utama untuk mendapatkan izin praktik sebagai akuntan publik dari Kementerian Keuangan. Akuntan publik. Yang pertama yaitu kinerja auditing. Ada banyak pendapat tentang pengertian kinerja auditing. Auditing atau luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Auditing dilaksanakan oleh pihak yang berkompeten, objektif, dan tidak memihak yang disebut auditor. Beberapa definisi yang menjelaskan pengertian kinerja auditing itu yang pertama yaitu auditing sebagai proses. Auditing sebagai proses adalah pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai suatu informasi untuk menetapkan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriterianya. Oleh karena itu, auditing hendaknya dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen. Yang kedua yaitu auditing sebagai pemeriksaan. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan. Yang ketiga yaitu auditing sebagai penilai. Auditing internal adalah penilai yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditing internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda. Tujuan auditing bukanlah untuk memberikan informasi tambahan, melainkan untuk memungkinkan pemakaian laporan keuangan bergantung pada informasi. Yang kedua yaitu unsur-unsur kinerja auditing. Menurut Mulyadi, auditing mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama yaitu langkah atau prosedur yang logis, berkerangka, dan terorganisasi. Auditing dilakukan dengan urutan langkah yang direncanakan, terorganisasi, dan bertujuan. Yang ketiga yaitu tujuan kinerja dan klasifikasi auditing. Tujuan umum auditing atas laporan keuangan adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan dalam suatu hal yang bermaterial sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Menurut Lockback, secara umum kinerja auditing dapat diklasifikasikan. Yang keempat yaitu perbedaan dan hubungan antara kinerja auditing dengan akuntansi sekaligus auditing dan akuntansi antara kinerja auditing dengan akuntansi. Sekalipun auditing dan akuntansi saling berkaitan, keduanya berbeda satu sama lain. Yang kelima yaitu esensi peranan kinerja auditing, pelaporan keuangan dan akuntansi yang membantu masyarakat dalam mengalokasikan sumber daya dengan cara yang efisien. Yang keenam yaitu limitasi auditing, memandang bahwa tidak ada pun auditing yang dapat memberikan jaminan atau keyakinan penuh bahwa laporan keuangan bebas dari salah satu material yang muncul dari pengelola data akuntansi yang
ataupun pertimbangan yang tidak dapat mengatasi prinsip akuntansi tersebut. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan materi ketiga, yaitu tipe kegiatan auditing dan jasa perikatan kantor akuntan publik. Yang pertama, tipe kegiatan auditing pada umumnya dibagi beberapa golongan, yaitu pertama, auditing laporan keuangan atau financial statement audit. Audit keuangan merupakan audit terhadap laporan keuangan suatu entitas atau perusahaan atau organisasi yang akan menghasilkan pendapat opini pihak ketiga mengenai relevansi, akurasi, dan kelengkapan laporan. Yang kedua, audit kepatuhan atau compliance audit yang merupakan proses kerja yang menentukan apakah pihak diaudit telah mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang diterapkan oleh pihak yang berwenang. Yang ketiga, audit operasional atau operasional. Yang ketiga, auditor operasional atau operational auditing merupakan penelaahan secara sistematik aktivitas operasi organisasi. Tujuan audit operasional yaitu 1. Menilai, mengenali, mengidentifikasi, dan menguji secara detail informasi dan fakta-fakta yang ada untuk mengungkapkan peristiwa yang sebenarnya dalam rangka pembuktian untuk mendukung proses hukum atas dugaan penyimpangan yang dapat merugikan keuangan suatu entitas, perusahaan, organisasi, negara, dan daerah. Yang kedua, tipe auditor. Auditor umumnya diklasifikasikan dalam 3 kelompok, yaitu pertama, auditor internal yang bekerja di suatu perusahaan untuk melakukan audit bagi kepentingan manajemen perusahaan. Tugas rutin. Bagian audit lainnya terdiri atas beberapa staf mempunyai tugas yang berbeda-beda, termasuk 2 hal di luar akuntansi. Yang kedua, auditor pemerintahan atau auditor pemerintahan merupakan auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas, mempertahankan atau mempertanggungjawabkan keuangan yang ditujukan pada pemerintah. Pada umumnya, auditor pemerintah merupakan auditor yang bekerja di bagian pengawasan, keuangan dan pembangunan, dan badan kepemeriksaan keuangan, serta instansi pajak. Auditor independen merupakan auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit dan laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Audit tersebut terutama ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai informasi keuangan. Untuk mempraktik sebagai auditor independen, seseorang harus memenuhi persyaratan pendidikan dan pengalaman kerja tertentu. Tipe ketiga yaitu jasa perikatan yang dilakukan oleh kantor akuntan publik dapat digolongkan dalam 3 kelompok. Yang pertama, jasa asesmen andal dan relevan sebagai basis untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, jasa atestasi. Jasa atestasi merupakan pernyataan pendapat atau pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai dalam semua hal yang material dan kriteria yang telah ditetapkan. Asersi merupakan pernyataan yang dibuat oleh satu pihak yang secara implisi untuk menggunakan oleh pihak lain atau pihak ketiga untuk laporan keuangan historis. Asersi merupakan pernyataan manajemen bahwa laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi terima umum. Yang ketiga, jasa nasasurens. Jasa nasasurens merupakan jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang di dalamnya ia tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan atau bentuk lain keyakinan. Jenis jasa nasasurens yang dihasilkan oleh akuntan publik merupakan jasa komplasi dan pelacakan dan jasa konsultasi. Yang kedua, organisasi kinerja kantor akuntan publik.
Kantor akuntan publik dapat diorganisasikan sebagai praktis perseorangan atau firman dalam kewajiban terbatas atau badan usaha profesional. Selain itu, kantor akuntan publik dapat pula berpraktik sebagai anggota dari badan usaha profesional atau firman dengan kewajiban terbatas. Perseorangan dan partnership memberikan potensi tambahan bagi pemakai jasa mereka karena struktur organisasi semacam itu tidak seperti halnya badan usaha, tidak memberikan kewajiban terbatas bagi pemilik atau rekap atau KAP. Yang kedua, organisasi kantor akuntan publik. Kantor akuntan publik dapat digolongkan dalam 4 kategori, yaitu pertama, kantor akuntan publik lokal. Hal ini biasanya mempunyai 1 atau 2 kantor yang dimana dijalankan oleh 2 orang atau lebih yang bertindak sebagai rekan atau partner dan melayani kliennya di sebuah kantor atau daerah. Kantor akuntan publik atau KAP seperti ini menghususkan diri pada jasa pajak penghasilan, konsultasi, dan akuntansi. Auditing biasanya merupakan bagian kecil dari praktik yang dijalankan. Cenderung melibatkan perusahaan kecil yang membutuhkan laporan keuangan auditan untuk menguatkan permohonan kredit dari bank. Yang kedua yaitu kantor akuntan publik regional. Pada kantor akuntan publik lokal yang menjadikan kantor akuntan publik regional dengan membuka kantor cabang baru di kota lain dan memperbanyak staf profesionalnya. Kantor akuntan publik regional ditandai oleh bermacam-macam rekan dan staf profesional yang banyak, serta sering melakukan pekerjaan audit yang menggabungkan usaha atau merger dengan KAP lokal lainnya dapat pula menjadi salah satu cara untuk berubah ke status KAP regional bertumbuh sebagai itu lazimnya, serta dengan kenaikan jasa auditing dibandingkan jasa lainnya, proporsi eksistensi. Yang ketiga, kantor akuntan publik nasional. Kantor akuntan publik dengan kantor-kantor cabang yang terbesar di kota-kota besar disebut kantor akuntan publik nasional. Kantor akuntan publik nasional biasanya juga berpikirkan untuk internasional, baik dengan akuntan publik maupun afiliasi KAP lainnya di negara lain. Yang keempat, kantor akuntan publik internasional. Kantor akuntan publik internasional merupakan kantor akuntan publik yang sangat besar yang mempunyai cukup staf dan sumber daya untuk mengaudit perusahaan raksasa. Kehidupan kantor akuntan publik tersebut menawarkan berbagai macam jasa profesional. Auditing merupakan jasa yang paling signifikan. Yang ketiga, struktur organisasi yang hierarki jabatan akuntan publik. Kantor akuntan publik terdapat dibangun oleh struktur organisasional berupa yang pertama, auditor staff. Orang yang bergabung pertama kali dengan kantor akuntan publik digolongkan sebagai auditor staff atau staff auditor yang sering disebut asisten atau auditor junior. Auditor staff sering melakukan tugas-tugas audit yang rutin yang terperinci, tetapi mereka mempunyai pengalaman yang sangat terbatas. Auditor staff biasanya menjalani berbagai macam perikatan yang bermanfaat secara kapasitas mereka untuk analisis dan pertumbuhan. Yang kedua, auditor senior. Auditor senior disebut juga auditor penanggung jawab. Merupakan auditor yang memenuhi syarat untuk memikul tanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan audit, serta menyusun rencana laporan auditor yang akan dikaji ulang dan disetujui oleh manajer, auditor, dan partner. Salah satu tanggung jawab utama auditor yaitu melatih pada pekerja bagian auditor junior. Yang ketiga, manajer. Manajer di kantor akuntan publik mempunyai paling tidak 5 tahun pengalaman dalam akuntan publik. Manajer pada umumnya tidak berada di kantor klien untuk melakukan audit secara harian, yang merupakan tanggung jawab dari auditor senior. Manajer dapat bertanggung jawab atas penyelesaian atau supervisor 2 atau lebih perikatan audit sekaligus.
Ia bertanggung jawab pula atas penentuan prosedur audit yang diharapkan untuk audit tertentu dan menjaga standar pekerjaan lapangan yang seragam. Andalannya, manajer ditugaskan pula pekerjaan administratif untuk menghimpun dan menagih tagihan jasa auditing dari klien. Yang keempat atau yang terakhir, rekan atau partner. Rekan atau pemilik merupakan orang-orang pemilik kantor akuntan publik. Mereka mengembangkan tanggung jawab penuh atas kegiatan kantor akuntan publik dan praktiknya, serta memegang peran utama dalam pengembangan klien. Pengembangan klien.